Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berbeda dengan konsep dunia pada umumnya, keselamatan dalam perspektif Alkitab itu tidak terjadi dengan sendirinya, dan keselamatan itu tidak datang dengan sendirinya atas usaha dan inisiatif manusia, atas perbuatan manusia, tetapi keselamatan itu datang karena semata-mata kasih karunia dari Tuhan. Semata-mata datang atas kemurahan Allah saja. Sebab itu firman Tuhan menegaskan bahwa keselamatan itu terjadi karena inisiatif Allah atas kasih-Nya kepada manusia. Sebab manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, seperti apa yang telah Tuhan sampaikan di dalam Roma 3 ayat 23. Dan yang paling menyedihkan saudara, upah dosa itu adalah maut, sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Nah, lalu dengan cara bagaimana manusia itu dapat diselamatkan saudara? Dengan cara yang bagaimana manusia itu bisa terlepas dari jerat maut dan hukum kekal? Bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan saudara? Untuk itu, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang sangat penting di dalamnya dalam ayat ini saudara, yaitu kata alos, yang berarti keselamatan itu tidak ada di dalam orang lain. Dan hal itu akan dipersempit lagi dalam kata heteros, yang berarti tidak ada nama lain. Dan yang ketiga adalah kata dei, yaitu orang dapat diselamatkan. Artinya dengan 3 kata tersebut saudara, pemakaian kata-kata dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa tidak dapat disangka lagi kata heteros di sini adalah merupakan hal yang benar-benar absolut. Berarti tanpa syarat, tidak ada nama lain. Hal itu merupakan sesuatu yang mutlak bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan untuk manusia dapat diselamatkan. Nah, ayat tersebut merupakan satu klimaks dari pembelaan Petrus terhadap para ahli Taurat, pembelaan Petrus terhadap pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu saudara, dan tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut, tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan, Petrus berbicara dengan lantang di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu terjadi karena untuk menggenapkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12, yang merupakan satu bagian dari teologi inti penulis, yaitu Lukas, di mana ketika anak-anak Tuhan harus diperhadapkan oleh sesuatu yang membahayakan mereka, maka Roh Kudus akan memenuhi mereka dan mengurapi mereka. Sehingga dengan penuh keberanian, Petrus berbicara dengan lantang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia. Saudaraku, ada satu perumpamaan lain di mana Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, saya akan membacakan untuk saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudaraku, orang Farisi versus pemungut cukai, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus versus orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, itu merupakan dua ketentuan yang berbeda. Di mana yang satu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tersebut, mereka mencari sesuatu kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam hukum Taurat. Mereka mencari keselamatan itu berdasarkan kekuatan manusiawi mereka. Mereka mencari keselamatan itu berdasarkan kekuatan mereka. Dan itulah prinsip dasar dari hukum Taurat, saudara, di mana prinsip dasar dari hukum Taurat itu adalah perbuatan. Barang siapa melakukan perbuatan, dapat melakukannya, dia akan dibenarkan. Semua perkara demikian, saudara, kelihatannya mengandung hikmat, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak berpegang kepada kepala, yaitu Kristus, yaitu Yesus. Sehingga aturan-aturan yang dilakukan hanyalah supaya mendapatkan legalitas. Itulah prinsip-prinsip dari Taurat, sehingga tidak mungkin orang yang demikian dapat dipersatukan menjadi one new man in Christ. Sebaliknya, justru yang terjadi adalah mereka menjauhkan diri dari kasih karunia. Mereka menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Sebab itu, saudaraku, janganlah kita berpaling dari Tuhan dan dengan membuat kebenaran yang kita capai itu hanya karena mentaati sesuatu. Karena dengan demikian, Yesus tidak memiliki arti apa-apa bagi kita. Tetapi hal yang kita tahu, hal yang harus kita tahu, prinsip dari kasih karunia adalah percaya. Itulah iman, saudaraku. Sehingga firman Tuhan menegaskan di dalam Roma 3 ayat 20 bahwa manusia atau kita itu akan dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Maka ketika kita hidup di dalam iman dan mengakui setiap keterbatasan kita, mengakui setiap kelemahan kita, mengakui setiap dosa-dosa kita, dan mengakui bahwa kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri, maka kasih karunia itu akan turun atas kita. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dengan sendirinya kita akan beralih dari hukum Taurat, dari maut kepada hidup yang kekal. Sehingga saudaraku, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan diperbaharui dari hari ke hari menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita akan memiliki suatu kebaikan. Kita akan memiliki kebaikan yang timbul, yang muncul secara natural. Bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan usaha kita. Sebab itu, saudaraku, marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan
dan percaya kepada Tuhan dan tidak hidup di luar kasih karunia. Sebab di dunia ini tidak ada manusia, tidak ada satu orang manusia pun yang sanggup menyucikan dirinya sendiri, yang sanggup hidup di dalam kesempurnaan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita akan menyadari bahwa without Jesus, we cannot do anything. Sebab itu saudara, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan, mengakui setiap keterbatasan kita, mengakui setiap dosa-dosa kita, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia turun atas kita, dan kita hidup di bawah kasih karunia. Sehingga kita dapat diperbarui menjadi manusia baru di dalam Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati.